Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI, Profesor Nizar, jamaah tidak boleh ditarik biaya tambahan meskipun biaya selama transit di Malaysia dan Singapura ditanggung pihak agen perjalanan. Nizar menyebut hal itu sebagai konsekuensi karena pelarangan bersifat force majeure. Ia menganggap kerugian yang harus ditelan agen perjalanan hal biasa yang secara keseluruhan dapat ditertutupi dengan keuntungan dari pemberangkatan jamaah sebelum-sebelumnya. Selain itu, Kemenak RI telah berkoordinasi dengan Kemenhub, Kemenkes, Menko PMK, dan seluruh pihak terkait untuk membuat solusi bersama selama menghadapi penangguhan dampak wabah COVID-19. Setidaknya ada 2 poin solusi yang ditawarkan. Pertama, bahwa bagi jamaah yang terlanjur memesan tiket pasca ditetapkannya penangguhan, maka keberangkatan akan dijadwalkan ulang. Penangguhan layanan umroh pada 27 Februari 2020 berdampak pada 75 agen perjalanan umroh yang terpaksa tidak jadi memberangkatkan total 2.393 jamaah dari Indonesia, sementara jamaah yang tertahan di negara transit dengan total 1.986 orang. Yang sudah terlanjur memesan tiket untuk periode pasca ditetapkannya larangan ini, maka nanti tinggal reschedule. Jadi uangnya masih tetap utuh. Tinggal mereschedule kapan, ketika itu dibuka ya sudah, tinggal mereschedule kapan berangkatnya. Jadi ini tidak merugikan jamaah. Yang kedua, terkait dengan layanan yang sudah dibayar di Arab Saudi, kapasitas kita hanya minta kepada pemerintah Arab Saudi supaya ini bisa juga di reschedule kembali. Paling tidak uangnya bisa dikembalikan. Yang kita mintanya ya tetap satu paket. Kalau satu paket masa uangnya diminta sementara maskapainya jalan. Jadi kira-kira itu yang sedang kita coba dalam konteks ini. Ade Sunandar, PAL TV.